Shalom bagi kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua. Marilah kita bangkit gembira, karena di hari kemenangan ini Kristus telah bangkit dan mengalahkan segala maut. Jika Kristus telah bangkit, apakah kita juga bangkit? Jika Kristus yang hanya bangkit, berarti kita masih mati. Mengapa Yesus dapat mengalahkan segala maut, segala tantangan dan segala rintangan? Karena Yesus selalu mengandalkan Bapa. Begitu juga dengan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah kita lalui sendiri apapun itu. Ingatlah selalu masih ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kita hidup di dunia ini hanya bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, dalam setiap permasalahan, dalam setiap tantangan, dalam setiap rintangan, serahkanlah semua kepada Tuhan. Saya akan memberikan satu perumpamaan mengenai batang anggur dan rantingnya ialah kita manusia. Diandaikan pemilik kebun anggur ialah Bapa, dan batang anggur ialah Yesus, dan rantingnya ialah kita manusia yang lemah dan tidak percaya. Bapa ialah pemilik kebun anggur, pasti melakukan segala cara agar batang anggur tersebut berbuah manis, tumbuh dan cantik. Serta batang anggur ialah Yesus mengusahakan bagaimana agar dapat menyalurkan asupannya ke ranting, yaitu manusia. Jadi ranting ini tanpa sebuah batang anggur tidak akan berarti. Bayangkan ranting tanpa sebuah batang tidak akan berbuah. Betul? Oke, jadi pemilik kebun anggur ialah Bapa, berusaha bagaimana agar batang anggur dapat menyalurkan asupannya kepada ranting, dan batang mengusahakan asupannya ke dalam ranting. Oleh karena itu, batang ialah Yesus mengusahakan agar ranting atau kita manusia dapat berbuah. Oleh karena itu, kita diharapkan Bapa supaya dapat seperti Yesus, dapat berguna bagi orang lain dan dapat berbagi kasih kepada sesama. Selanjutnya ialah dalam mewartakan kabar gembira, dalam mewartakan kebangkitan Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam melanjutkan perjuangan Kristus. Jangan lupa sertakan Tuhan di dalamnya. Dalam setiap rencana kita, tanpa Tuhan tidak berarti. Sama halnya seperti ranting tanpa batang. Contoh sekarang ini virus corona. Banyak yang takut terhadap virus corona. Tetapi jika kita berdoa, ya Tuhan, mohonlah kami agar virus corona cepat selesai. Jika Tuhan berkata selesai, semua akan selesai. Jika Tuhan berkata cukup, sudah, semua akan selesai. Oleh karena itu, jika kita punya masalah yang sulit, mungkin kita tidak dapat hadapi sendiri, jangan takut, masih ada Tuhan. Contohnya yang kedua, misalnya kita memiliki ekonomi yang atau sulit, misalnya atau orang tua kita sakit, atau anak tidak seperti yang diharapkan, jangan takut, masih ada Tuhan. Ikutkan campur tangan Tuhan dalam setiap rencana kita. Jika ada kita masalah, andalkan selalu Tuhan. Dalam bangkit bersama Kristus, ingatlah Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman." Jadi jangan pernah berhenti untuk mewartakan kebangkitan Kristus hingga ke penjuru dunia. Jangan pernah takut, karena Yesus akan menyertai kita dimanapun kita dan kapanpun. Dalam kebangkitan Kristus, marilah kita juga bangkit dari segala yang buruk, dari segala yang jahat,
yang malas mulai dari awal hingga kita dapat menemukan bagaimana Kristus sebenarnya dan menemukan jati diri Kristus yang sebenarnya, hingga kita dapat menjadi pengikutnya hingga akhir zaman dan tetap menjalani hidup kita hanya dengan sesuai kehendaknya. Dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan, berikan ranting seperti tanpa batang. Tanpa Kristus kita tidak ada apa-apanya, dan kita adalah hanya manusia lemah. Oleh karena itu, dalam setiap rencana kita, jangan lupa ikut campur tangankan Tuhan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.